Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Syair yang tadi kita baca, inna fil jannati nahran mil laban. Sesungguhnya di dalam sorga itu ada sungai, yang sungainya itu min laban, dari air susu. Li aliin, sungai itu milik Sayyidina Ali, wa Husain, dan anak dari Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, wa Hasan, dan anak dari Sayyidina Ali yang bernama Hasan. Di syair ini yang pertama, agar kita itu kenal dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mengenal keluarganya Rasulullah, mungkin akan tumbuh rasa cinta kita kepada keluarganya. Dan kalau kita bisa mencintai keluarganya, maka keluarga-keluarga Nabi ini adalah orang-orang yang dipastikan masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, man ahabbani wa ahabba hadzaini wa ummahuma wa abahuma kana ma'i fil jannah fi darajati. Siapa orang yang mencintai aku dan mencintai kedua orang ini. Waktu itu Nabi mengisyarat kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husainnya masih halus. Ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu rancak 4 Nabi. Jadi sebetulnya bagus benar kalau kekanakan itu dilatih untuk hadir di tempat-tempat yang baik. Jangan dibiasakan kekanak itu dilatih dihadirkan di tempat-tempat yang buruk. Jangankan kekanakan, yang masih di dalam kandungan aja sudah dianjurkan untuk diajarkan yang baik-baik. Makanya kalau kekanakan di dalam kandungan ini, mamanya misalnya ketujuh mengaji, itu kekanakannya itu insya Allah akan bagus. Ini bukan hanya penelitian dari segi agama, penelitian dari orang yang dunia pun seperti itu. Tuh ada dahulu iklan susu di TV itu, iklan susu hamil. Nah, itu ujarnya, kalau mendengarkan musik klasik, maka itu akan merangsang pertumbuhan otak yang ada di kandungan. Buahannya itu kadang mungkin menyampaikan kalau dibacakan Quran. Tetapi yang jelas, anak-anak yang di dalam kandungan aja sudah merespon. Nah, maka ulangi sekali lagi, bagus kekanakan itu didatangkan ke majelis-majelis yang baik. Jangan dibiasakan kekanakan itu di tempat-tempat yang buruk. Babai Ikam hendak nonton karaoke, Ikam bawa anak, ini karaoke-nya malam ini luar biasa, ada artis datang. Mun Ikam hendak tulak Ikam sorangan, jangan dibawai anak Ikam. Kayaknya mun nyangka karaoke terus. Salah anak jar salah Ikam yang membawi mulai lagi halus. Nah, ulangi sekali lagi, kita balik ke cerita kita ya. Jadi jar Nabi, man ahabbani, siapa orang yang mencintai aku, wa habba hadzaini, dan mencintai lawan dua orang ini, maksudnya Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian wa ummahuma, mencintai lawan mama dari keduanya ini. Mama dari keduanya berarti Fatimah. Wa abahuma, dan mencintai kepada bapak dari keduanya ini berarti Sayyidina Ali.
Nah, orang yang seperti itu kana ma'i yaumal qiyamah fil jannah, maka orang itu nanti bersama aku di dalam surga. Bahkan Nabi mengatakan fi darajati, orangnya itu sama derajatnya lawan aku. Nabi itu kira-kira masuk surga yang mana? Masuk surga tingkatan paling atas kalau lah. Maka orang yang mencintai Nabi, mencintai Hasan Hussein, mencintai Fatimah, mencintai Ali, masuk ke derajat sana. Kenapa? Karena udah rancak hadis sahih yang kita baca. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan lawan orang yang dicintai. Ikam masuk surga derajat sama lawan Nabi. Lawan Nabi itu bukan karena amal ikam. Amal ikam seberapa? Memang ikam sembahyang khusyuk, tidak harapan. Memang ikam kalau puasa menjaga diri dari semua yang buruk-buruk. Kita ini kadang-kadang puasa cuma menahan makan, menahan minum. Mata kadang-kadang kita jaga. Kadang-kadang memang sengaja ngabuburit ngarannya. Sengaja tulak ke alun-alun, keliling-keliling situ mutar. Ada orang lari, umpat jual lari. Kebetulan cewek di depan, tambah semangat. Ini kadang menghina kada, kayak itulah kita. Model ibadah kayak kita kayak ini hendak masuk surga yang derajatnya kayak Nabi, jauh harapan. Tapi ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Apa itu? Kalau ikam bisa mencintai Nabi, otomatis ikam akan sederajat lawan Nabi. Tuh Hasan Hussein kira-kira mencintai Nabi enggak? Mencintai Nabi, maka inya akan bergabung lawan Nabi juga. Kira-kira Fatimah anak Nabi mencintai Nabi kada? Mencintai Nabi, otomatis inya bersama Nabi juga tuh. Sayyidina Ali menantu sekaligus sepupu Nabi, kira-kira mencintai Nabi enggak? Mencintai Nabi, maka inya segrup dengan Nabi. Kita yang mencintai orang-orang yang baik nabinya, baik cucu-cucunya, baik ibu dari cucunya Fatimah tadi, baik bapak dari kedua cucu Nabi tadi, maka kalau mereka digabungkan di satu tempat karena cinta, para pencintanya juga akan dimasukkan ke dalam surga. Nabi langsung bilang tuh fi darajati. Itu yang jadi di 2 minggu yang lalu itu, mencintai keluarga Nabi itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Jangan coba-coba, aku cari lawan Nabi aja, kalau yang lain parai, kada kawa. Kada mau, kada ada bapak yang senang, ikam tuh sayang lawan aku, lalu anakku ikam benci. Itu kada ada harapan, tatap aku tuh masam jualan ikam, mau kada mau Itu kada kawa dipaksa-paksa aja memang kayak itu. Coba ya, anak ikam tuh nah dijantik-jantik oleh orang lain. Lalu jar orang, aku tujuai lawan pian, tapi lawan anak pian nih muar bener aku. Itu jar ikam. Kan kayak itu secara umumnya. Nah, maka Nabi sebetulnya mengajarkan doa kepada kita. Nabi juga sering berdoa dengan doa ini, dan doa ini pun kata Rasulullah SAW sudah dipanjatkan oleh Nabi Daud jauh sebelum Rasulullah SAW. Doa ini kita hafal berataan karena rancak dibaca oleh guru sekumpulnya rancak. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, aku ingin agar engkau memberikan kepada kami apa yang kita inginkan Allah memberikan kepada kami. Yang pertama, hubbaka, agar kita ini bisa mencintai Allah. Kalau orang mencintai Allah, itu otomatis itu sudah luar biasa tuh. Kemudian yang kedua, wa hubbaman yuhibbuka. Kami juga meminta kepada engkau ya Allah agar kami bisa mencintai orang-orang yang mencintai kepada engkau. Ini mencintai orang. Kalau sudah kita cinta lawan Allah, cinta lawan orang-orang yang mencintai Allah, maka yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, agar kita diberi Allah cinta kepada amalan. Yang amalan itu mendekatkan kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya 3
Tapi sebetulnya satu aja. Kalau orang cinta kepada Allah, itu udah pasti cinta lawan orang-orang yang mencintai Allah. Kalau orang cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah, kalau bergabung lawan orang-orang saleh, itu orang-orang yang mencintai Allah, kira-kira amalan Ikam lagi bergabung lawan orang-orang saleh itu amalan baikkah, amalan burukkah? Pasti amalan baik. Kalau karena mungkin berkumpul lawan orang-orang saleh itu kecuali orang yang cinta lawan orang saleh yang lelah. Amun Ikam kada ketujuh lawan orang saleh itu kada mungkin bergabung, berjauh terus. Kadang-kadang hanya melihat guru mulai jauh, guru jalan sini, inya jalan situ. Supaya apa? Supaya kada tetamu. Hanyar guru masuk, assalamualaikum, jar guru masuk ke ruangan, ancap berdiri nebak kameh jar pada hendak bulik ya kan, pada hakun itu karena kada cinta tuh. Tapi amunnya cinta behemat beparak. Nah kalau beparak lawan orang soleh, maka yang dilakukan orang soleh biasanya apa? Pasti kebaikan-kebaikan. Coba kalau di majelis-majelis itu kan orang soleh, apa kira-kira yang digawi? Bila waktunya sembahyangan, sembahyangan, habis sembahyangan bewiritan, habis bewiritan berdoa, habis itu kadang-kadang pengajian dan sebagainya. Itu kan amalan yang baik berataan. Dimulai dari kita cinta lawan orang yang soleh. Dan kita cinta lawan orang saleh itu karena kita cinta lawan Allah. Makanya menpian itu rancak duduk-duduk lawan orang soleh, pasti gawian-gawian pian itu baik-baik. Itu udah hukum pasti itu. Kadang mau cinta lawan orang saleh, lalu ketujuh berkumpul lawan orang saleh kan kayak itu bila cinta. Lalu ternyata gawian salah terus. Orang saleh baik-baik, gawiannya menyuranganan. Orang bermaulid misalnya, nah orang baca buku. Ikam misalnya sorangan, nah kan duduk di situ, main HP, main game misalnya. Kalau kekanakan ya itu, karena kalau dikisahkan belum bakal lagi ya kalau lah. Mun yang tuha kan kada mungkin, pasti umpat juga. Nah, itu yang jadi. Dan cinta lawan orang saleh karena Allah Subhanahu wa taala itu udah yang paling luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi bertanya, "Ayyu ural islami awsaq?" Kira-kira apa yuk tali-tali dari Allah yang paling bisa diperpegangi? Ya kalau orang tali itu bersambung, itu yang seekong di bawah, seekong di atas. Itu kalau talinya bersambung, kalau ditarik naik ke atas ya lelah. Nah, jadi yang sekira-kira hubungan Ikam lawan Allah itu sampai kira-kira apa yuk jar Nabi. Jadi Nabi mengatakan ayyu ural islami awsaq. Kira-kira dari tali-tali yang bisa menyampaikan kepada Allah. Itu kalau bahasa ura itu asalnya tali. Yang la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghai faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Urwatil wusqa itu artinya tali yang kuat. Urwah itu satu tali, urwatani dua tali, ura jamak taksirnya. Amun Ikam kada suah belajar ilmu saraf kada tahu jamak taksir. Apa gerang jar itu? Kaina, yang Ikam hendak tahu sekolah pesantren. Di sini kan kau menjelaskan itu. Nah, jadi ura itu artinya tali. Nah, tali yang bisa menghubungkan kita lawan Allah. Tapi boleh jadi kita bilang ibadah. Kan ibadah yang mendekatkan diri kita lawan Tuhan. Jadi Nabi pernah bertanya, "Ayyu ural islami awsaq?" Kira-kira dari semua ibadah-ibadah apa yuk kira-kira yang paling bisa kita perpegangi supaya kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat menjawab waktu itu, "As-shalah ya Rasulullah." Sembahyang. Sembahyang ini ibadah yang paling dapat kita perpegangi supaya dapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, hasanatun. Sembahyang itu memang baik luar biasa. Wa ma hiya biha, tetapi bukan sembahyang yang paling bisa diperpegangi untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ini jangan diartikan kada sembahyang lah. Karena sembahyang itu, amun Ikam sembahyang, jangan-jangan sembahyang Ikam itu kada sempurna. Amun yang kada sempurna, kawaleh kira-kira maulah Ikam dapat ridhonya Tuhan. Ini jangan diartikan mereka itu jadi baik dosa sembahyang, sembahyang tetap, tapi itu masih belum nomor satu lagi yang paling bisa kita perpegangi.
Nah, sahabat berkata lagi, kata sahabat, as-saum ya Rasulullah. Kalau begitu puasa. Karena orang puasa akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ujar Nabi, hasanun wa ma huwa bihi. Puasa itu memang bagus luar biasa, tapi bukan puasa loh yang paling bisa diperpegangi. Yang tadi puasa model kayak kita ini cuma jaga makan, jaga minum, telinga kadang kita jaga, kadang-kadang ada bang yang menjaga stuman, muntung kadang-kadang pakai sahan lawas banget, macam-macam yang dikesahkan. Yang tadi lari di itu olahraga, tapi olahraga sambil cuci mata. Apalagi kalau tulak ke kolam renang tambahnya. Ini kan apa lah. Yang kayak itu yang hendak maulah ikam sampai lawan ridhonya Tuhan jauh. Lalu apa? Jar sahabat lagi, al jihad ya Rasulullah. Kalau begitu berjuang di jalan Allah. Kan berjuang jalan Allah itu kan pahalanya luar biasa. Kalau mati syahid. Ujar Nabi, hasanun wa ma huwa bihi. Berjihad itu baik luar biasa, tapi bukan itulah. Karena sahabat sudah angkat tangan, apa kira-kira yang dimaksud oleh Nabi? Lalu Nabi sendiri yang menjelaskan, inna awthaqa ural Islam. Sesungguhnya yang paling bisa diperpegangi dari tali-tali, dari ibadah-ibadah yang ikam lakukan di dalam Islam, itu apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kalau ikam ketujuh karena Allah dan ikam benci juga karena Allah. Nah, berarti kalau ikam mencintai orang-orang saleh itu pasti dah mencintai orang saleh itu pasti karena Allah. Itu yang paling kawak diperpegangi. Kenapa? Sembahyang belum tentu sempurna, puasa belum tentu sempurna, jihad jangan-jangan kadawani jihad ya kalau lah. Tapi kalau mencintai orang saleh, ulangi sekali lagi, kalau orang saleh itu ada di atas, surganya di tingkatan atas, maka para pencinta orang saleh itu juga akan naik ke atas. Ini bukan amalan salat. Kalau salat karena kau diandalkan, tapi kalau cinta kau diandalkan. Mungkin itu cinta aja lah kan bersembahyangan. Yang ada tetap sembahyang. Cuman sembahyang kita ini nilainya mungkin kalau dari 1 sampai 100 nilai sembahyang kita tuh 50 aja lumayan. Padahal 50 kan udah naik aturannya. Ya Allah lah. Jangan-jangan nilai sembahyang kita ini 20 aja. Jangan-jangan. Allahu Akbar. Kadang-kadang rakaat ya kada ingat juga. Subhanallah jar makmum. Ini subhanallah apa jar imam nih? Apanya yang salah? Kada ingat apa yang salah? Perasaan bujur aja. Sekalinya imamnya dasar bujur. Yang salah makmumnya nyebut subhanallah sekalinya bujur. Imam mah kata ganggu. Udah pas rakaat ketiga bangun di subhanallahinya oleh makmum. Bingung hanya imam. Subhanallah apa ini? Sakanya makmum yang kada ingat melamun dari awal sampai akhir. Nah, jadi kalau kita cinta lawan orang soleh itu tuh bagus banget. Nah, dan kuulang sekali lagi, apabila sudah terkumpul lawan orang soleh, pasti amalan-amalan baik. Pian kalau terkumpul lawan guru-guru memang bedong. Ada kalau wajar guru, ayo ngumpul-ngumpul malam-malam kita. Mana Remi bos ini? Ada mau. Pokoknya bila orang soleh itu pasti baik amalannya habis itu. Nah itu yang jadi kita itu jangan lupa berdoa lawan Allah supaya kita ini ketujuh lawan orang soleh. Bila ketujuh lawan orang soleh, kayaknya imbasnya pasti ketujuh beramal soleh. Itu imbasnya ada hukum pasti. Itu secara umum seperti itu. Namun melihat orang soleh beramal, kita beramal juga. Nah, kadang-kadang kita itu karena kadada panutan, itu kadang-kadang melihat yang sembahyang sedikit aja perasaan banyak. Tapi kalau melihat ada orang yang amalannya tinggi, itu otomatis kita kada puas dengan amalan kita. Kadang-kadang orang itu kalau nyoba amalan, kadang-kadang itu merasa, kadang-kadang ada tuh amalan itu terganggu dengan sebab kerjaan. Namun kurang-kurang kuat,
Itu bisa meninggalkan amalan. Tapi padahal ba'amal itu jangan khawatir dengan ba'amal lalu rezeki ikam berkurang, itu jangan khawatir. Atau kalau di ujung surah Jumat itu, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, kata Allah, kul ma indallahi khairun, apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik, minal lahwi, daripada pekerjaan yang sia-sia, wa minat tijarah, daripada bisnis. Wallahu khairur razikin, dan ingat Allah lah sepaling baik pemberi rezeki. Jadi orang-orang dahulu itu kadang-kadang sama ya kayak kita wahini, kadang-kadang ibadah kita itu ada kerjaan dunia kita yang menghalangi. Cuman orang dahulu itu tetap kerjaan akhirat. Namun kita wahini kadang-kadang bisa kalah kerjaan akhirat oleh kerjaan dunia. Itu ada di dalam kitab Kisah. Namanya Hamid Al-Laqab. Jadi hendak sembahyang Jumat. Hendak sembahyang Jumat. Orang bahari capat tulak sembahyang Jumat itu jam 10-an tuh sadang dah tulak. Namun kita ajan kedua orang anyar datang. Yang lambat itu yang dianjurkan tuh khotib aja. Namun yang kada khotib cepati. Jadi Hamid Al-Laqab tadi hendak sembahyang Jumat. Cuman banyak urusan. Yang pertama, khimar hilang. Khimar hilang. Khimar itu kalau kita wahini sepeda motor. Sepeda motor hilang. Iya, sudah ini. Kamu kehilangan sepeda motor, cari sepeda motor kada? Cari sepeda motor. Aduh, mana ini? Kemudian yang kedua, tapi khimar ya, bukan sepeda motor ya, khimar. Yang kedua, kabun. Belum disiram lagi. Kan orang bahari itu disiram kebun, dialirika. Itu beda loh, disiram dengan tenaga, dengan disiram dengan air hujan itu lain. Zakatnya beringan. Kalau yang disirami air hujan itu 1/10, tapi kalau diusahakan disiram hari-hari itu zakatnya 1/20, teringan sedikit karena gawiannya terberat. Kabun belum disiram, gawian juga nih. Kemudian yang selanjutnya, gandum belum ditumbuk. Naka baras yang orang Arab itu kan pakai gandum yang tepung tuh nah, karenanya molah roti. Ya, makanya roti kada gandum yang berbuku-buku itu belum ditumbuk, belum dijadikan tepung. Banyak benar gawian. Ini mun aku sembahyang Jumat tebengkalai berataan ini. Bulik sembahyang Jumat kenapa jangan makan? Gandumnya belum ditumbuk. Tapi yang namanya perintah Allah itu gawi. Urusan dunia tinggal. Itu harusnya yang kita turut ya. Ringkasnya, tulak sembahyang Jumat. Tuntung sembahyang Jumat, anggaplah jam 1 balik ke rumah. Babaya balik ke rumah, babaya buka lawang, ada dah khimarnya tadi ada dah. Padahal mulai subuh cari ada dapat jam sampai jam 10 hampir cari lagi. Sakalnya ada khimarnya di rumah. Ujar Hamid Al-Laqab tadi, kenapa nih ya khimar naka ada di rumah? Ujar yang bini, tadi pinaku dengar berbunyi-bunyi di luar. Babaya ku buka lawang, sakalnya khimar kita ini dikampungi singa. Karena di kampungi singa, buka hanya bulik ke rumah. Babaya ku buka lawang, ancap masuk. Karena salah dicari, bulik seorang digiring oleh singa rupanya. Kemudian melihat di kebun basah sudah, kebun banyu mengalir sudah. Itu kenapa anak kebun itu siapa mengalirkan banyu ke wadah kita? Ujar yang bini itu yang gak ada sembahyang Jumat. Nah, inya mengalirkan air ke kebunnya sebetulnya. Cuman orangnya teguring, mbah mengalirkan. Sakanya limpas banyu itu. Menjalurnya ya kalau wadah kita. Ya makanya wadah kita itu kada disiram-siram, udah disiram. Lalu yang laki mencium, sudah ada bau roti nih.
Memasak sudah, udah jarang bini. Naka belum kutumbuk lagi. Gandumnya itu belum kutumbuk. Ujar yang bini, itu kan bandakan di muka lawang. Yang belum betumbuk tadi. Nah, tetangga kita mandak juga di higa lawang. Beparakan. Sakanya tetangga kita tuh tak bawa ampun kita. Ditumbuknya di sana. Babaya tidak tuntung menumbuk babayanya boleh. Nah, tertumbuk ampun ini jar ampun ku badung tertumbuk lagi. Oh iya, ini nah, tak huruf aku tertumbuk ampun ikam. Iya am sudah ini bu bahasa pulangnya menumbuk ampun inya. Jadi kada bertumbuk-tumbukan gratisan orang kada sengaja menumbuk. Jadi bemasak kayak aku. Nah, apa yang ingin aku sampaikan di situ? Ingatakan kalau memang waktunya beribadah tinggalkan aja urusan dunia. Karena biar urusan dunia itu yang memberesakan kedosa kita gini. Ada aja caranya karena yang Allah maulah kita itu gampang. Kalau ini jangan mau ditutup toko ini duit berkurang ini. Kada karena bisa Tuhan beri full. Kada mesti sama bang seperti ini. Pokoknya yang tadi ikam harus percaya. Kalau kisah ini ikam percaya atau kada percaya kada jadi masalah. Tapi ini kisah di dalam kitab. Tapi yang ikam wajib percaya, wallahu khairur razikin. Itu yang ikam wajib percaya. Allah itu sepaling baik yang memberi rezeki. Jadi pokoknya bila ikam beribadah, pokoknya kayaknya gampang aja lah urusan rezeki Tuhan. Aku ini kan di Jepang pun sombong. Tuh mulai bahari tapi mau urusi lawan dunia. Bahari sekolah. Kan suah cari duit. Berapa tahun sekolah? 15 tahun sekolah. Kan suah cari duit kan makan aja hari-hari. Kuitan bang mau kosisnya. Cuman tak apa makan aja hari-hari. Kuitan dari mana tuh urusan Tuhan. Pokoknya kan suah begawi selalu sekolah itu hidup aja makan aja. Imbah tuntung sekolah karena kalawasan sekolah kan bisa begawi kan bisa begawi gawian mau kada mau gawian pesantren dipakai sumbahyang aja gawian kan ada bebayar-bayaran jadi kalau aku tuh jadi orang jadi imam tuh harus bebayar-bayaran sampai wah ini harus bebayar-bayaran cuman ada terus yang beri duit apa-apa penting kan dapat duit biar orang kada bayar tapi ada yang beri duit. Pokoknya kalau kita tuh ketujuh beramal, nah itu kalau di dalam hadis misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man khadamani khadamtuhu kulla syai'in. Siapa orang yang berkhidmah lawan aku, gawiannya itu ibadah aja lawan Tuhan. Ujar Tuhan, khadamtuhu, maka aku akan menghadamakan lawan inya kulla syai'in, tiap-tiap sesuatu. Ikam cukup mengabdi lawan aku, orang ku bikin mengabdi lawan ikam. Itu kalau bahasa anunya. Kita balik ke cerita kita di ini. Jadi inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Itu jerku supaya kita kenal Sayyidina Ali, kenal Hasan, Husain, dan itu kesayangan-kesayangan Rasulullah yang kita wajib mencintai mereka, termasuk keturunannya sampai sekarang. Kemudian ya Rasulan, wahai Rasulullah, qad habana hubbuhu fadlan. Sungguh telah memberikan kepada kami oleh rasa cintanya itu fadlan akan anugerah yang luar biasa. Jadi karena kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita dapat anugerah yang luar biasa. Kalau mencintai Ali, Hasan, Husain itu kan disuruh, maka mencintai Nabi tentu lebih disuruh lagi. Ini sepaket ini. Nah, karena kita mencintai Rasulullah maka kita dapat banyak anugerah dari Allah. Minimal tadi anugerahnya kita akan dikumpulkan lawan orang yang kita cintai. Jud alaina bitajalli, maka jud bermurah. Jud itu bermurah-murah apa ya?
berilah kepada kami, lalu diberi, itu namanya jud. Jud alaina, berilah kepada kami, bitajalli, dengan ikam benam, dengan engkau benampak kepada kami, nartaji min kaminan, karena kami berharap daripada engkau, minan, pemberian. Jadi kalau nanti ikam ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat, maka otomatis ikam akan banyak sekali dapat anugerah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkali-kali dah kuceritakan, ikam hendak tatamu dan para lawan Nabi, maka amalan yang ikam lakukan banyaki bersalawat. Akrahubukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling parah lawan aku nanti duduknya di hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak bersalawat. Kalau sudah para nabi maka pasti akan dapat anugerah yang banyak. Jitu syauqan wa gharaman fi hawa qalbi hasan. Aku datang kepada engkau. Nah, datang orang bersalawat itu kan datang kepada Nabi secara hakikatnya. Syaukan karena aku rindu, wagaraman karena aku tenggelam, pihawa kalbi pada cintanya hatiku kepada engkau. Jitu syaukan wagaraman pihawa kalbi hasan, pada mencintai mu hatiku itu hasan, itu kabarnya tuh bagus, baik. Rajian minka, karena aku mengharap daripada engkau, ibtisaman, senyuman, man lahu rohi saman, senyuman orang, lahu bagi orang itu, rohi saman, rohku ini menjadi harganya. Kalau bahasa kitanya, demi Nabi Muhammad aku rela mengorbankan rohku, aku rela mati, kalau bahasa kitanya. Itu kan karena orang cinta benar. Min fuadi, dari dalam lubuk hatiku, wahanini, daripada kerinduanku, kalbi, hatiku, wara'at tayru hanini, dan melihat oleh burung akan kerinduanku ini, tabki, burung pun menangis, atpan karena merasa kasihan lawan aku. Di ujung wasalati wasalami lin nabiyil mu'taman, bermula salawatku dan salamku bagi Nabi al-Mu'taman yang diharapkan. Diharapkan apa? Diharapkan memberikan syafaat, rajian husnul khitam, dan aku juga berharap agar aku husnul khatimah bil Husaini wal Hasan, dengan berkat Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, orang kalau nyajarku cinta lawan orang baik, itu kemungkinan besar matinya mati dalam keadaan husnul khatimah, karena pacangan dikumpulkan Tuhan lawan orang-orang yang baik itu. Amunnya matinya ke husnul khatimah, karena kalau dikumpulkan lawan orang-orang baik, ya Allah. Aku ingin menutup satu hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau qamar rajulu bainar rukni wal maqam, kalau seandainya ada seseorang berdiri di antara rukun Hajar al-Aswad dan makam Ibrahim. Ya, bila ikam naik haji atau umroh itu ada 4 puncuk. Ini misalnya rukun Yamani. Nah, di sini rukun Hajar al-Aswad. Nah, di imbah rukun Hajar al-Aswad tuh di sini ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Makam Ibrahim itu batu yang dulu diinjak oleh Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, dan batunya itu bisa bernaik seorang. Kalau kita wah ini tangganya ada yang berpencet naik, kalau ini batu naik seorang. Di situ ada telapak batis Nabi Ibrahim. Itu ngarannya makam Ibrahim. Kalau di sini makam Ibrahim, di sini Hajar al-Aswad tadi, nah berarti di sini pintu Ka'bah. Nah, antara pintu Ka'bah lawan ini namanya multazam. Ini tempat yang paling bagus untuk beramal. Kan kalau di Masjidil Haram aja bagus, apalagi tempatnya di situ. Ujar Nabi, laukana rajulu qauma bainar rukni wal maqam. Kalau ada orang yang berdiri di antara rukun Hajar al-Aswad dan makam Ibrahim,
Ya budullah, inya berdiri di situ beribadah lawan Allah, sembahyang. Berapa lama? Sab'ina sanatan, 70 tahun. Cuman wahwa yuhibbu zalim, akan tetapi orang ini cinta lawan orang zalim. Orang cinta tuh lawan orang soleh, ini kada cinta lawan orang zalim. Seorang guru cinta lawan Madonna misalnya. Tahu lah Eka Madonna, itu artis Amerika kalau tidak salah. Kalau ada salah aja bang. Atau siapa lagi ya? Tapi tahu juga aku nah. Pokoknya seorang guru nih, tapi hobi cinta lawan artis tadi. Artis Korea kah siapakah. Nah, padahal ini beribadah ke itu 70 tahun, tapi cintanya. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang seperti itu, la hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al zalimi. Maka orang ini nanti dikumpulkan oleh Allah lawan orang zalim. Padahal ini ahli ibadah, tapi hobinya lawan orang jahat. Nanti digabung lawan orang jahat. Lalu Nabi membaca ayat Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ikam jangan ketuju lawan orang zalim, karena kalau ikam ketuju lawan orang zalim, maka orang zalim itu dimasukkan Tuhan ke dalam neraka. Ikam yang ketuju lawan orang zalim juga terumpat dimasukkan Tuhan ke neraka. Ingatakan, ikam itu harus ketuju lawan orang baik. Bila ikam ketujuh lawan orang baik, berarti ikam kena tak kumpul di dunia ini lawan orang-orang baik. Bila tak kumpul lawan orang-orang baik, biasanya gawiannya gawian yang baik-baik. Bila kayak itu, otomatis masuk surga tak kumpul lawan orang-orang baik pula. Katakan itu. Men yang pinang kada tapi kekaru-karuan ini, jangan bakawan lawan yang kada karuan juga. Bakawan lawan orang soleh, mengatakan. Ini sudah yang tipis-tipis iman, bakawan lawan yang itu bertambah tuh bang. Kalau di majelis minum aqua, kalau yang di situ sekali-sekali minum topi miring mungkin gertah juga bang. Kira-kira. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita, ketujuh di majelis orang saleh, ketujuh beramal dengan amal saleh. Saleh hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas bi talabil ilmi wa nashrah fi jami' ta'at bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.